Iya, sudah saya rekam kok Mbak, jadi nanti bisa di itu. Ini suaranya saya masih nggak jelas banget ya, masih kemresek ya. Jadi ini adalah data di awal, sebelum kita ambil keputusan itu adalah ini neraca awalnya. Lalu neraca awalnya kan ini. Lalu untuk yang keputusan pertama tadi kan ada ini pada halaman 6.45 itu kan ada alternatif keputusan nomor 1, 2, dan 3. Nah, untuk yang keputusan nomor 1 itu dia hasilnya ada pada tabel 6.6. Lalu untuk keputusan yang nomor 2 dia ada pada tabel 6.7. Dan keputusan yang ketiga itu dia ada pada tabel 6.8. Itu Mbak Ari. Tapi ini di modul ini kan yang tabel 6.5 itu pun dia tuh kayaknya juga salah ketik yang untuk ini. Makanya tadi memang sengaja saya nggak saya masukkan karena daripada nanti ribet, maksudnya bingung gitu. Ini jadi pada yang tabel 6.5 itu berbagai aktiva itu dia harusnya nilainya adalah 800. Lalu untuk ekuitas 100 juta lembar saham itu dia harusnya juga nilainya adalah 600. Yang ini Mbak, yang tabel 6.5 halaman 6.44 ini di slide nggak saya masukkan. Jadi yang tabel 6.5 itu tuh hanya neraca perusahaan di awal gitu. Jadi pada akhir Desember 2006 itu kan kondisi perusahaan itu dicerminkan dari ini neraca ini. Nah, lalu pada awal 2007 itu perusahaan itu mulai dihadapkan sama kesempatan-kesempatan investasi itu, dan di sini ada pilihan alternatif dia dalam mengambil keputusan. Ada 3 kan, ini ada nomor 1, 2, dan 3. Nah, lalu kalau dia memilih alternatif nomor 1 itu nanti hasilnya tercermin pada tabel 6.6. Lalu untuk yang alternatif 2 yaitu pada tabel 6.5, dan yang ketiga alternatif 3 itu hasilnya pada tabel 6.7. Nah, tapi yang tadi ke halaman 6.5 itu tuh kayaknya dia tuh salah ketik gitu. Jadi harusnya itu dia bentuknya tuh sama kayak di tabel 6.6. Yang ini yang saya masukkan di slide ini sebagai kondisi awal, jadi harusnya sama kayak gitu. Iya.
Jadi gitu. Oke, boleh saya lanjutkan lagi. Sekarang kita masuk ke istilah stock split. Stock split itu di sini terjadi karena adanya ketidaklikuiditasan saham. Nah, itu seringkali itu disebabkan karena harga saham yang terlalu mahal, atau karena jumlah lembar saham yang beredar itu dia terlalu sedikit. Nah, stock split atau pemecahan saham ini dia bertujuan untuk membuat saham menjadi lebih liquid dalam perdagangan. Nah, maksudnya lebih liquid dalam perdagangan ini dia adalah lebih sering diperdagangkan. Nah, dengan stock split ini misalnya misal dari 1 menjadi 4, maka harga saham itu dia akan turun menjadi 1/4-nya. Dengan asumsi prospek dan risiko tidak berubah, dan jumlah lembar saham itu dia akan meningkat sebanyak 4 kali. Jadi stock split itu misalnya ada satu saham lalu dia di split menjadi 4. Nah, makanya jumlah lembar sahamnya itu dia akan meningkat sebanyak 4 kali, tapi harganya itu dia akan turun menjadi 1/4-nya. Seperti itu. Misalnya ini, jadi misalnya seorang pemodal itu semula dia memiliki 10.000 lembar saham dengan harga per lembarnya itu adalah 6.400. Nah, maka setelah sahamnya dia di stock split maka dia akan memiliki 40.000 lembar saham, karena sahamnya akan naik sebanyak 4 kali lipat, dan harganya dia akan turun menjadi 1/4, sehingga harga sahamnya turun menjadi 1.600 per lembar. Nah, akan tetapi di sini kemakmuran atau kekayaan atau wealth itu tetap yaitu sejumlah 64 juta. 64 juta dari mana? Itu dari jumlah saham dikalikan dengan harganya. Seperti itu untuk stock split. Selanjutnya di sini ada lagi istilah yaitu reverse split. Reverse split ini kebalikannya dari stock split yang tadi ya. Jadi apabila misalnya harga saham itu turun 15, meningkat lebih rendah, itu maksudnya turun berarti ya. Turun 15 kali lipat. Hal ini berarti pemodal dia menafsirkan bahwa prospek atau profitabilitas perusahaan di masa yang akan datang itu akan menurun. Nah, sehingga di sini jumlah lembar saham yang beredar itu dia akan berkurang menjadi 1/15-nya, dan harga sahamnya itu dia akan menjadi sekitar 15% dari harga semula. Nah, jadi reverse split ini dilakukan itu apabila harga saham di bursa itu dia dinilai terlalu rendah dibandingkan dengan saham-saham sejenis, tidak dalam kisar harga yang menarik untuk diperdagangkan, dan jumlah lembar sahamnya itu sudah terlalu banyak, makanya harus di reverse agar berkurang. Ini jadi kebalikannya dari stock split. Kalau stock split kan dia menimbulkan jumlah lembar saham itu meningkat tapi harganya turun. Tapi kalau reverse split ini dia jumlah lembar sahamnya itu turun tapi harganya dia akan naik gitu. Oke. Nah, selanjutnya ini ada istilah lagi yang namanya yaitu repurchase of stock, yaitu pembelian kembali saham. Iya, sudah saya rekam, Mbak. Oke.
Nah, di sini repurchase of stock ini dia terjadi apabila perusahaan memiliki saldo kas yang cukup besar dan tidak mempunyai kesempatan investasi yang menguntungkan. Dengan demikian, maka pilihannya adalah membagikan kas yang tidak diperlukan tersebut sebagai dividen tunai atau cash dividend, atau juga menggunakannya untuk membeli kembali sebagian saham. Nah, inilah yang dinamakan dengan repurchase of stock. Nah, di sini untuk di Indonesia itu untuk repurchase of stock itu ada aturannya, yaitu kita hanya bisa melakukan repurchase of stock atau membeli kembali saham itu maksimum hanya sebesar 10% dari saham yang sudah diterbitkan. Nah, itu akan beda lagi di negara-negara yang lain. Kalau di Indonesia aturannya adalah seperti itu. Nah, sekarang di sini ada langsung ke contoh soal. Di sini misalkan perusahaan memiliki saldo kas yaitu sebanyak 100 miliar dan harga per lembar sahamnya adalah 6.000. Nah, apabila perusahaan ingin membagikan 60 miliarnya sebagai dividen tunai karena 40 miliarnya dipakai untuk berjaga-jaga, laba setelah pajak diketahui adalah 60 miliar, lalu dividen payout ratio itu 100%, dan dividen per lembar saham itu diketahui sebesar 600. Itu didapat dari 60 miliar dibagi 100 juta. Nah, setelah dividen itu dibagi, maka neraca perusahaan itu akan tampak seperti ini. Kasnya yaitu sejumlah 40, ada aktiva total 80, sehingga total keseluruhan adalah 840. Dan di sini utang dia diasumsikan ada utang tetap sebesar 300, dan ada ekuitas saham dengan 100 juta lembar saham yang diterbitkan, nilainya adalah sebesar 540. Jumlah total keseluruhan 840. Nah, ini tadi kan dia tadi di sini menyebutkan harga per lembar saham di awal itu adalah 6.000. Tapi setelah dia dividen dibagi, harga sahamnya itu turun menjadi 5.400. 5.400 ini yaitu dari 540 ini kan dalam miliar ya. 540 miliar dibagi dengan 100 juta lembar saham, hasilnya adalah 5.400. Jadi harga sahamnya akhirnya turun. Dan kekayaan pemegang saham itu adalah 6.000 per lembar saham. 6.000 ini didapatkan dari 6.000 per PLS ini per lembar saham, 6.000 per lembar saham dari dividen tunai dan saham, yaitu dan dari maksudnya saham yang dijual dengan harga 5.400 per lembar saham. Seperti itu. Nah, selanjutnya apabila perusahaan dia melakukan repurchase of stock itu atau pembelian kembali saham dengan 60 miliar tersebut. Jadi dia beli sahamnya, dia dibeli lagi sahamnya dengan 60 miliar itu, dan dengan harga pasarnya 6.000 per lembar. Sebentar, dapatnya 540 mana ini Mbak ya.